pada guru akibat pergantian kepala sekolah dalam kurun waktu yang berdekatan terhadap kinerja guru sangat signifikan. Secara sederhana, berarti stres dan konflik mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kinerja guru atau pegawai yang bergantung terhadap seberapa besar tingkat stres dan konflik tersebut. Akan tetapi, sejalan dengan meningkatnya stres dan konflik, prestasi kerja pun cenderung menurun. Karena stres dan konflik ini membantu mengerahkan segala sumber daya dalam memenuhi segala kebutuhan atau persyaratan kerja. Akan tetapi, bila tingkat stres dan konflik ini telah melampaui batas kemampuan guru atau menjadi terlalu besar, prestasi kerja akan mulai menurun dan kehilangan kendali, bahkan akan membuat kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan, yang akhirnya akan menimbulkan kemangkiran dan stagnansi tinggi serta kelumpuhan kerja, dan kesemuanya ini tentu akan membuat sistem pengelolaan sekolah tetap carut-marut dan tidak meningkat. Selain itu, konflik akan sangat berdampak terhadap sistem pengelolaan sekolah. Bagus apabila dampak tersebut positif, jika guru mencapai jalan untuk mengubah cara-cara dalam menjalankan tugas sehingga sikap stagnansi dapat luntur serta melatih kreativitas. Tetapi apabila dampak yang ditimbulkan negatif, seperti tidak terpancarnya kekompakan kerja dalam mencapai tujuan, kemangkiran tinggi tentu akan mengakibatkan penurunan produktivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana problema stres dan konflik pergantian kepala sekolah. 2. Bagaimana dampak stres dan konflik terhadap sistem perubahan kepala sekolah. 3. Bagaimana manajemen stres dan konflik dalam mengatasi proses perubahan kepala sekolah. 1.3 Tujuan. Adapun tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui problema stres dan konflik guru. 2. Mendeskripsikan dampak stres dan konflik terhadap perubahan kepala sekolah. Yang ketiga, mengetahui peranan manajemen stres dan konflik dalam mengatasi proses perubahan kepala sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah dan kajian pustaka yang mencakup stres kerja, aspek-aspek stres, konflik kerja, dan teknik manajemen stres. Untuk profil sekolahnya, Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ini bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial yang didirikan pada tanggal 7 Juni 1979. Kampus Pendidikan Islam Harapan Ibu berdiri di atas tanah seluas 5.289 meter persegi yang terdiri atas gedung sekolah berlantai 3 dan beberapa unit kantor. Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ini bertekad menjadi penyelenggara pendidikan Islam nasional berkualitas unggul, serta mampu melahirkan insan yang cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berwawasan luas, serta dapat mengaktualisasikan ilmunya kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian, Yayasan Ibu Pondok Pinang ini menerapkan kurikulum nasional yang dikembangkan sesuai visi dan misi pendidikan, berkesinambungan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, terutama pada materi pembelajaran pokok dan agama dengan mengedepankan karakter building, language, science, dan information and communication technology. Visi dan misi dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yaitu visinya menjadikan salah satu institusi pendidikan yang dapat membangun anak didik menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas, berakhlakul karimah, budi pekerti luhur, jujur, dan terhormat yang bermanfaat bagi lingkungannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berwawasan luas, meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggara proses pendidikan yang utuh. Lalu ada menerapkan secara bertahap sistem dan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan yang terakhir mewujudkan sistem sikap kebersamaan dalam semangat ukhuwah Islamiyah serta menjalin kerjasama secara sinergis dengan pihak terkait dengan pendidikan. Kemudian kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama ada stres kerja, merupakan salah satu bidang perhatian utama saat ini dalam organisasi apapun dan dapat dianggap sebagai sebuah akibat desakan berbagai permasalahan yang dihadapi manusia yang ada dalam organisasi. Stres kerja ini dapat terjadi ketika seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Contohnya, kemampuan seseorang baru sampai angka 5, tetapi orang itu dituntut pekerjaannya
dengan kemampuan di angka 9, maka sangat mungkin sekali orang itu akan terkena stres kerja. Lalu yang kedua ada aspek-aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada dua aspek utama dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik ini berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan. Lalu yang kedua ada aspek psikologis, terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Lalu yang ketiga ada konflik kerja. Menurut Wahyudi, konflik kerja adalah perselisihan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Mangkunegara ini terdapat 4 bentuk konflik kerja dalam organisasi, yaitu yang pertama ada konflik hierarki, yang kedua konflik fungsional, yang ketiga konflik staf dengan kepala unit, dan yang keempat konflik formal informal. Lalu yang terakhir ada teknik-teknik manajemen stres. Untuk membantu individu mengendalikan stres dapat dilakukan intervensi secara individual dan bina suasana. Secara individu, membantu untuk mengenal diri sendiri, menurunkan kecemasan, meningkatkan harga diri, mempersiapkan diri, mempertahankan dan meningkatkan cara yang sudah baik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam manajemen stres, yaitu ada 2 teknik. Yang pertama, manajemen stres dengan teknik penenangan pikiran, lalu yang kedua ada manajemen stres dengan teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Contohnya untuk manajemen stres dengan teknik penenangan pikiran itu meliputi hal-hal teknis seperti teknik penenangan pikiran dengan meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, pelatihan relaksasi dan neuromuskular. Bab 3. Hasil pembahasan. Problema stres dan konflik yang dialami oleh guru karena pergantian manajemen sekolah. Stres dan konflik dalam dunia pekerjaan adalah suatu kondisi ketegangan atau gejala psikologis yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi individu menjadi tidak stabil. Sedangkan konflik adalah terjadinya bersamaan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan yang semakin tajam. Stres dan konflik memiliki keterkaitan. Seseorang yang mengalami stres yang berkepanjangan dan tidak teratasi dapat menyebabkan seseorang tersebut mudah untuk terpicu atau terhasut menimbulkan konflik. Sebaliknya, konflik yang tidak teratasi akan menyebabkan stres. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat memberikan beban tersendiri bagi pelakunya, baik beban fisik, mental, maupun sosial. Beban tersebut jika dipersepsikan bahwa seseorang tidak mampu mengerjakannya, maka akan menimbulkan stres. Pergantian kepala sekolah dalam sekolah dapat menimbulkan ketegangan dan adaptasi, karena guru memiliki tugas dan peran yang baru pula sesuai dengan tuntutan kepala sekolah yang baru tersebut. Tentunya hal tersebut akan menjadikan beban bagi guru karena harus lebih melakukan banyak inovasi kreatif dan beradaptasi dengan kepala sekolah baru. Faktor yang menyebabkan guru menjadi stres dalam menghadapi kepala sekolah baru yaitu inovasi dan pengaturan kerja yang bertambah. Namun, adapun dari faktor yang memicu stres dalam kasus ini, stres yang juga disebabkan oleh kondisi kerja. Di antara kondisi-kondisi kerja tersebut terdapat berbagai faktor, diantaranya adalah yang pertama, ketidaksiapan individu dalam organisasi dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, beban kerja yang terlampau berat. Yang ketiga, tekanan atau desakan waktu. Yang keempat, kualitas supervisi atasan yang kurang baik. Yang kelima, iklim kerja yang tidak nyaman. Yang keenam, umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai. Yang ketujuh, frustasi. Yang kedelapan, konflik antar pribadi dan antar kelompok. Dalam perubahan kepala sekolah yang terjadi, selanjutnya ada dampak stres dan konflik terhadap sistem perubahan manajemen sekolah. Secara sederhana, stres dan konflik mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kinerja guru yang bergantung terhadap seberapa besar tingkat stres dan konflik tersebut. Bila tingkat stres dan konflik ini telah melampaui batas kemampuan guru atau menjadi terlalu besar, prestasi kerja akan mulai menurun dan kehilangan kendali, bahkan akan membuat kehilangan kemampuan
medis, psikologis, maupun secara perilaku dalam suatu organisasi. Contohnya sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kecemasan, penurunan produktivitas guru, serta personil lainnya karena kebingungan yang terjadi akibat perubahan-perubahan tersebut, yang akhirnya akan menimbulkan kemangkiran dan stagnasi tinggi serta kelumpuhan kerja, dan kesemuanya ini tentu akan membuat sistem pengelolaan sekolah tetap carut-marut dan tidak meningkat. Selain itu, konflik akan sangat berdampak terhadap sistem pengolahan manajemen. Berdasarkan hal di atas, maka secara umum dampak yang ditimbulkan dari pergantian kepala sekolah antara lain menurunkan produktivitas kerja guru, tingkat kemangkiran guru tinggi, stagnasi tinggi atau dinamika dan kreativitas rendah, terjadinya kelumpuhan kerja, merusak prestasi kerja, kesulitan dan kekuatan terganggu, fungsi-fungsi pokok terganggu, melemahnya motivasi kerja, khususnya guru, melemahnya kinerja guru, dan yang terakhir disfungsional organisasional atau ketidakfungsian organisasi. Cara mengatasi stres dalam perubahan yang terjadi dalam proses pergantian kepala sekolah adalah adanya dialog antara guru. Dalam hal ini, adanya perwakilan guru yang ada dalam serikat pekerja dengan dewan manajemen, misalnya mengadakan rapat manajemen dan memecahkan masalah pergantian kepala sekolah ini. Dalam dialog tersebut, di dalamnya terdapat proses negosiasi, mediasi, kompromi, dan rekonsiliasi. Selain itu, harus adanya unsur toleransi dalam rapat tersebut, yaitu saling menerima perbedaan pendapat, saling memahami satu sama lain, saling membantu, dan berjalan dengan damai. Adapun program-program yang mengatasi stres ada dua macam, yaitu program keorganisasian dan program individual. Menanggulangi stres, banyak hal dapat dilakukan guru dalam menunaikan kewajibannya agar tidak terbebani dan menimbulkan stres. Menguasai profesinya sebagai guru dan menentukan tujuan kerjanya dengan jelas merupakan langkah awal yang dapat ditempuh. Hal itu begitu penting mengingat penguasaan terhadap tugas dan tanggung jawab dengan baik dapat memberikan impak pembelajaran yang baik pula, sehingga rasa mencintai pekerjaan akan muncul dan tidak akan menimbulkan kejenuhan yang berakibat kepada kualitas yang dihasilkan. Mengelola waktu dengan bijak dan tepat juga hal yang perlu dilakukan oleh guru. Ada begitu banyak tugas yang harus diselesaikan, maka gunakanlah skala prioritas dengan mengatur waktu yang tepat dan hindari tuntutan kegiatan yang tidak produktif. Menyeimbangkan waktu kerja dengan waktu istirahat merupakan hal yang harus dilakukan. Guru jangan memaksa menyibukkan diri dalam menyelesaikan pekerjaan, namun mengabaikan waktu istirahat. Tidur yang cukup 6-8 jam sehari sangat diperlukan, dan juga mengonsumsi makanan yang seimbang serta olahraga paling tidak 3 kali dalam seminggu. Mencintai diri sendiri dengan cara menyeimbangkan rekreasi dan kerja merupakan langkah jitu menanggulangi stres pada guru. Dengan menghabiskan waktu dalam berkreasi bersama keluarga dapat memberikan ketenangan dan jauh dari tekanan kerja, sehingga rasa stres dapat diminimalkan guru. Selanjutnya, jika stres masih berlanjut dan tidak dapat diatasi, dapat menghubungi konseling merupakan solusi yang tepat agar stres dapat tertanggulangi dengan baik. 3.4 Teknik keorganisasian. Dalam program organisasi ada program yang ditujukan untuk menangani stres pada seluruh jajaran sekolah, di mana guru dan jajaran manajemen ikut di dalamnya. Program keorganisasian merupakan program kelanjutan dari program klinis. Stres ini timbul karena konflik peran, maka penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara pertama, merumuskan kembali peran guru, yang kedua mengurangi beban guru yang berlebihan dalam memproses pekerjaan, dan yang ketiga mengurangi stres dengan mendiskusikan dengan atasan bagaimana cara memecahkan persoalan dalam rangka menciptakan inovasi baru dalam pekerjaan. Program ini dapat dilaksanakan dengan manajemen berdasarkan sasaran, restrukturisasi organisasi, penetapan kembali jadwal-jadwal kerja guru, penyuluhan mental guru, family gathering, dan fasilitas olahraga, rekreasi, dan kesehatan. Selanjutnya, teknik individual.
Program yang sudah diteliti dampaknya, yang dikutip secara luas oleh media ilmiah dan populer dan dievaluasi tentang keefektifannya secara ilmiah dan sedang dipantau antara lain. Yang pertama, pengendoran urat syaraf atau relaxation. Yang kedua, untuk orang yang beragama Islam, sholat dengan khusyuk dan penuh kepasrahan kepada Allah. Yang ketiga, banyak latihan olahraga secara rutin seperti jalan pagi, latihan olahraga sesuai dengan kemampuan dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, perbanyak rekreasi. Dan yang terakhir, biofeedback, seperti mengecek denyut nadi, mengatur pernapasan, dan secara rutin memeriksa tekanan darah. Manajemen konflik, menguasai dan memahami proses dan prosedur pemecahan masalah, lalu dikembangkan menjadi strategi alternatif. 1. Identifikasi masalah. 2. Kembangkan kriteria sebagai pegangan untuk mencari alternatif solusi. Ketiga, kembangkan alternatif solusi. 4. Evaluasi alternatif solusi. 5. Pilih alternatif solusi. Yang keenam, melaksanakan alternatif solusi. Penutup. 4.1 Kesimpulan. Stres dalam bekerja pasti ditemukan pada setiap guru. Stres yang ditimbulkan dikarenakan beban kerja dan tekanan yang tinggi dalam pekerjaannya. Iklim kerja dan budaya organisasi dalam sekolah yang kurang baik juga dapat memicu stres pada guru yang akan memicu dorongan atau gesekan masalah antar pribadi yang nantinya dapat membentuk konflik antar pribadi. Setiap perubahan akan berdampak baik dan buruk. Berdampak baik apabila setiap guru sudah siap membekali mental dan diri dengan terus meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya. Cara mengatasi stres dalam perubahan yang terjadi dalam proses pergantian kepala sekolah adalah adanya dialog antara guru. Dalam hal ini adanya perwakilan guru yang ada dalam serikat pekerja dengan dewan manajemen, misalnya mengadakan rapat manajemen dan memecahkan masalah pergantian kepala sekolah ini. Dalam dialog tersebut, di dalamnya ada proses negosiasi, mediasi, kompromi, dan rekonsiliasi. Selain itu harus ada unsur toleransi dalam rapat tersebut, yaitu saling menerima perbedaan pendapat dan saling memahami satu sama lain. Dan yang terakhir, saling membantu dan berjalan dengan damai. 4.2 Saran. Cara umum mengatasi stres dan konflik guru. 1. Ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. 2. Selalu menambah keilmuan dan keterampilan dengan mengikuti workshop peningkatan kinerja guru. Ketiga, menjalani pekerjaan atas dasar tanggung jawab bukan pelaksanaan. Keempat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan kesabaran. 5. Perbanyak rekreasi. 6. Cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. 7. Tetapkanlah peraturan dan prosedur yang baku, terutama yang menyangkut individu. 8. Atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Selamat datang di Yayasan Harapan Ibu Jakarta yang berdiri sejak 7 Juni 1979 di atas tanah seluas 5.289 meter persegi yang terdiri atas gedung sekolah berlantai 3 dan beberapa unit kantor serta parkiran yang luas. Sekolah Islam Harapan Ibu merupakan sekolah Islam modern yang berfokus pada pengembangan karakter peserta didik dengan mengedepankan teknologi sebagai metode dasar pembelajaran. Sekolah Islam Harapan Ibu juga berfokus dalam pengembangan program pendidikan dengan menerapkan sistem kurikulum nasional plus untuk menghasilkan lulusan terbaik.
Dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Islam Harapan Ibu, yang tentunya mendukung menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan sehat. Untuk mendorong motivasi siswa dalam mencapai peringkat maksimal di bidang akademis dan non-akademis, sehingga dapat mengaktualisasikan ilmunya kepada masyarakat luas.